Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ba'da. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan cahaya bagi kehidupan manusia. Salawat beriringan salam semoga sentiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para istri-istrinya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai perjalanan ilmu yang agung, yaitu belajar tafsir Al-Qur'an dari salah satu kitab tafsir yang paling terkenal, paling luas manfaatnya, tafsir bil hadis, dan yang paling dipercaya oleh para ulama, yaitu tafsir Al-Qur'anul Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kitab ini bukan sekedar penjelasan tentang makna ayat, tetapi juga menggabungkan tafsir dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita akan belajar mustalahul hadis, asar-asar para sahabat dan tabi'in, serta pendapat-pendapat ulama salaf yang penuh hikmah dan kehati-hatian. Itulah sebabnya banyak ulama mengatakan, barang siapa ingin memahami tafsir Al-Quran sebagaimana dipahami oleh para sahabat, maka bacalah tafsir Ibnu Katsir. Tidak memperpanjang ucapan, kita langsung saja baca ibarahnya. Qala al-muallif qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Fatihatul kitabi, pembuka kitab, pembuka Al-Quran. Yuqalu laha al-Fatihatu, surat ini dinamakan Al-Fatihah, ay Fatihatul Kitabi khattan, yaitu pembuka kitab Al-Quran, karena dengannya dibuka penulisan mushaf dan juga dibuka bacaan dalam salat. Wa biha tuftahul qira'atu fis salati. Wa yuqalu laha aidan, juga dikatakan tentangnya, Ummul Kitabi indal jumhur. Ummul Kitab juga disebut, atau Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab menurut pendapat mayoritas ulama. Wa kariha Anas wal Hasan wa Ibnu Sirin karaha tasmiyataha bidzalika. Namun Anas bin Malik, Al-Hasan dan Ibnu Sirin tidak menyukai penamaan ini. Al-Hasan dan Ibnu Sirin berkata, sesungguhnya, ya, qala Al-Hasan wa Ibnu Sirin innama dzalika al-lauhul mahfuz. Al-Hasan dan Ibnu Sirin berkata, sesungguhnya Ummul Kitab yang sebenarnya adalah Lauhul Mahfuz. Wa qala Al-Hasan, dan berkata Hasan, al-ayatul muhkamat hunna Ummul Kitab. Ayat-ayat yang muhkam, yang tegas, itulah Ummul Kitab. Walidha karaha aidan ayyuqala laha Ummul Quran. Al-Hasan juga berkata, ayat-ayat muhkam, tegas, itulah Ummul Kitab. Oleh karena itu mereka juga tidak menyukai penyebutan Ummul Quran untuk Al-Fatihah. وقد ثبت في الحديث الصحيح إن الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. Telah sabat dari Imam Tirmidzi hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Qur'anul Azim.
wa yuqalu laha alhamdu wa yuqalu laha as-salatu liqaulihi alaihi salatu wassalam an rabbih qusimatis salatu baini wa baina abdi nisfaini fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani 'abdi. Al-hadis. Ia juga disebut dengan asyukur, pujian, dan as-salah, salat, berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi daripada Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi salat, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Apabila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Fasumiyatil fatihatu salatan li'annaha syartun fiha. Maka dinamakan Al-Fatihah sebagai salat karena ia menjadi syarat sahnya salat. Wa yuqalu laha asy-syifa. Ia juga disebut dengan asy-syifa, penyembuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Abu Sa'id secara marfu. Fatihatul kitabi syifaan min kulli sam. Fatihatul kitab adalah penyembuh dari setiap racun. Wa yuqalu laha ruqyah, ar-ruqyah. Dan juga disebut ar-ruqyah, ya. Li hadithi, berdasarkan hadis Abi Sa'id fi sahihi, dalam sahihnya, hinna raqa biha ar-rajulu as-salim. Ketika beliau meruyah seseorang dengan Al-Fatihah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudrika annaha ruqyatun? Wa ma yudrika annaha ruqyatun?" Bagaimana engkau tahu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Warawa Sya'bi an Ibni Abbas annahu sammaha asasul Quran. Ya, bahwa beliau menamakan Al-Fatihah sebagai asasul Quran, pondasi Al-Quran, dasar Al-Quran. Dan ia berkata, Fa'asasaha bismillahirrahmanirrahim. Dasarnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Wasammaha Sufyan ibn Uyainah al-Waqiyah. Sufyan ibn Uyainah menamainya al-Waqiyah, pelindung. Wasammaha Yahya ibn Abi Katsir al-Kafiyah. Al-Kafiyah yang mencukupi. Li'annaha takfi ama adaha wa la yakfi ma siwaha anha. Karena Al-Fatihah mencukupi dari selainnya, namun selainnya tidak bisa menggantikannya. Kama jaa fi ba'dil ahadits al-mursalah, sebagaimana disebut dalam sebagian hadis mursal. Ummul Quran iwad min ghairiha wa laysa ghairiha iwadan anha. Ummul Quran menggantikan selainnya tetapi tidak ada yang dapat menggantikannya. Wa yuqalu laha suratus salati wal kanz. Ia juga disebut dengan surat As-Salah dan Al-Kanz, perbendaharaan, sebagaimana zakarahuma Zamakhsyari fi kasyafihi, di dalam kitabnya Al-Kasyaf. Wahiyya makiyatun, Al-Fatihah diturunkan di kota Makkah. Qala Ibnu Abbas wa Qatadah wa Abu Al-Aliyah qila madaniyatun.
Adapun Ibnu Abbas, Qatadah dan Abu Aliyah berpendapat bahwasanya Al-Fatihah diturunkan di Madinah. Qalahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qalahu Abu Hurairah wa Mujahid wa Atha bin Yasar wa Zuhri wa yuqalu nazalat marratan bi Makkah wa marratan bil Madinah wal aula ashbaha liqauli ta'ala walaqad atainaka sab'an minal mathani. Abu Hurairah, Mujahid dan lainnya mengatakan bahwasanya Al-Fatihah diturunkan 2 kali. Pertama di Mekah dan kedua di Madinah. Dan pendapat yang wal aula asbaha liqaulihi, dan pendapat pertama lebih kuat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala walaqad atainaka sab'an minal mathani, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Hijr ayat 87. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Wa haka Abu Laits Samarkandi anna nisfaha nazala bi Makkah wa nisfaha al-akhar nazala bil Madinah. Ya. Abu Laits mengatakan bahwasanya sebagian turun di Mekah dan sebagian lain turun di Madinah. Wa huwa gharibun jiddan. Pendapat ini ya gharib, ganjil. Naqalahu Al-Qurtubi anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Wahia sab'u ayatin bila khilaf. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat ya tanpa perbedaan pendapat. Wa qala Amr bin Ubaid thamanun. Ya, surah Al-Fatihah itu ada 8 ayat. Wa qala Husain Al-Ja'fi sittatun, ada 6 ayat. Wa hadzani sadzan, dan kedua pendapat ini adalah lemah. Ya, sad, rusak. Wa inna makhtalafu fil basmalati. Ya, perbedaan ulama terjadi pada basmalah saja. Wa hal hiya ayatun mustaqilah min awwaliha kama huwa inda jumhur qurra al-Kufa wa qaulul jamaah min as-sahabati wat tabi'in. Wa pendapat lain mengatakan bukan dari ayat sebagaimana pendapat ulama Madinah. Ya, perbedaan terjadi pada basmalah, apakah ia termasuk ayat pertama dari Al-Fatihah atau tidak. Sebagian ulama Kufah, para sahabat tabi'in dan banyak ulama setelahnya berpendapat iya, ia bagian dari Al-Fatihah. Ya, ia termasuk ayat pertama. Pendapat lainnya mengatakan bukan bagian dari ayat, sebagaimana pendapat ulama Madinah dari kalangan qari dan fuqaha. Nah, masalah ini akan dijelaskan pada tempatnya insyaallah taala, dan kepadanya lah segala kebenaran disandarkan. Wa ba'dha ayatin aw la tu'addu min awwaliha bil kulliyah kama huwa qawlu ahli al-Madinah min al-qura wal fuqaha ala thalathati aqwal sayati taqriruhu fi mawdhi'i insyaallah taala wa bihi as-siqqah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.